Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Kita sehingga bisa mengikuti pembelajaran online ini dengan baik. Dan pada sesi ini kita melanjutkan teks berita kedua, yaitu kaidah kebahasaan teks berita yang akan membahas kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat langsung, dan tak langsung. Yang lalu pada teks berita 1 kita sudah membahas pengertian, unsur-unsur dan sebagainya. Maka diingatkan kembali pengertian teks berita, yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Nah, kita ikuti selanjutnya anak-anak. Nah, pada kaidah kebahasaan kedua ini membahas kalimat aktif, kalimat pasif, dan kalimat langsung, tak langsung. Ya, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan. Adapun ciri-ciri kalimat aktif adalah: 1. Subjeknya sebagai pelaku. 2. Predikatnya berawalan me, ber, dan kata kerja aus atau kata kerja tanpa imbuhan. Contoh kalimat aktif. 1. Paman memelihara ayam negeri. Imbuhan me. 2. Tony bermain bola di lapangan. Imbuhan ber. 3. Budi tidur di ruang tengah. Tidur adalah kata kerja aus. 4. Wawan telah membeli buku gambar. Dan 5. Gunung Galunggung meletus tahun 80-an. Kalimat pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau dikenai perbuatan. Ciri-ciri: subjeknya sebagai penderita. Predikatnya berawalan di, ter, atau terkan. Dan nomor 3, predikatnya berupa predikat persona atau kata ganti orang. Contoh kalimat pasif. 1. Ayam negeri dipelihara paman. 2. Bola dimainkan Tony di lapangan. 3. Burung itu tertembak pemburu. 4. Dompetku terjatuh di jalan. 5. Soal cerita saya tulis tadi malam. Yang dicetak merah adalah imbuhan kata pasifnya. Cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. 1. Pertukarkanlah subjek menjadi objek atau ubahlah letak SPO menjadi OPS atau OSP. 2. Gantilah awalan me dengan di. 3. Tambahkan kata oleh di belakang predikat apabila diperlukan. 4. Bila subjeknya berupa kata ganti orang, maka predikatnya tidak menggunakan awalan di, dan biasanya kata ganti orang
terletak sebelum predikat. Contoh perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. 1. Andi membaca novel di kamar. Dudukannya SPOK. Menjadi novel dibaca Andi di kamar. 2. Saya menulis soal cerita di teras rumah. SPOK. Kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Soal cerita saya tulis di teras rumah. Sedikit penjelasan. Objeknya adalah objek persona, yaitu kata ganti orang. Ini tadi yang disebut objek persona. Sekarang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Pengertian kalimat langsung: kalimat yang secara cermat menirukan apa yang diujarkan atau dikatakan orang lain, atau kalimat berita yang memuat peristiwa dari sumber lain dengan menirukan, mengutip secara langsung. Ciri-ciri kalimat langsung: 1. Bertanda petik dalam bahasa tulis. 2. Intonasi bagian kutipan bernada lebih tinggi dari bagian lainnya. 3. Berkemungkinan susunan: A. Pengiring kutipan, B. Kutipan pengiring, C. Kutipan pengiring kutipan. Ciri keempat: penulisan huruf awal pada kutipan memakai huruf kapital atau huruf besar. 5. Bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. Contoh 1. Ayah menyuruh, antarkan surat ini ke kantor Pak Lurah. Pengiring kutipan. 2. Ayo masuk satu-satu, gertak polisi kepada 3 orang pencopet yang baru saja tertangkap. Kutipan pengiring. 3. Siapa biang keladi bom Bali itu? Tanya wartawan kepada Kadis Pen Polri. Kutipan pengiring. 4. Kak, kau dipanggil ibu, kata Lilis. Disuruh makan. Kutipan pengiring kutipan. Nah, sekarang kalimat tak langsung. Pengertian kalimat tak langsung: kalimat yang melaporkan apa yang diujarkan orang, atau ragam kalimat berita yang memuat peristiwa dari sumber lain yang diubah susunannya oleh penutur secara tidak langsung dari sumbernya. Ciri-ciri kalimat tak langsung: 1.
tidak bertanda petik. 2. Intonasi mendatar dan menurun pada akhir kalimat. 3. Pelaku yang dinyatakan pada isi kalimat langsung mengalami perubahan, yakni A. Kata ganti orang ke-1 menjadi orang ketiga. B. Kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama. C. Kata ganti orang kedua jamak atau kita, kami, atau mereka sesuai dengan isinya. Misalnya, kalian menjadi kita atau kami. Kami, kita bisa menjadi mereka. Ciri keempat, berkata tugas, bahwa, agar, sebab, untuk, supaya, tentang, dan sebagainya. 5. Bagian kutipan semuanya berbentuk kalimat berita. Contoh, ayah menyuruhku untuk mengantarkan surat ini ke kantor Pak Lurah. 2. Polisi menggertak 3 orang pencopet yang baru saja tertangkap agar mereka masuk satu persatu. Contoh 3. Wartawan bertanya kepada Kadispen Polri tentang siapa-siapa yang menjadi biang keladi bom Bali itu. 4. Lilis berkata kepada kakaknya bahwa ia dipanggil ibu untuk makan. Nah, ini tugas dan latihan untuk sesi ini dan dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4. 1. Sebutkan arti kalimat pasif dan kalimat aktif. 2. Tentukan kalimat di bawah ini termasuk kalimat pasif atau kalimat aktif. Kemudian dijabarkan SPOK-nya. 3. Jelaskan pengertian kalimat langsung dan kalimat tak langsung. 4. Buatlah contoh kalimat langsung, kalimat tak langsung, masing-masing 2. Demikian yang bisa disampaikan dan terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.